pagi, ketemu lagi masih bersama dengan saya, Junita Heni Hutagalung, dan teman saya, Miss CH. Halo, selamat pagi. Kita akan menemani pembelajaran biologi kalian pada hari ini. Bukan begitu, Miss CH? Ya, benar sekali. Yes. Nah, di materi kali ini kita akan membahas lanjutan dari struktur dan fungsi jaringan tumbuhan. Jadi kita masih berbicara seputar tumbuhan. Berbicara tentang tumbuhan, coba kamu perhatikan ini. Kamu tahu ini apa, Miss JH? Ya, bunga anggrek. Yes, benar. Salah satu contoh tumbuhan. Jadi tumbuhan itu merupakan organisme multiseluler yang terdiri dari banyak sel. Kemudian sel-sel yang bentuknya, susunannya, dan fungsinya yang sama itu nanti akan membentuk suatu jaringan tumbuhan tertentu. Kemudian beberapa jenis jaringan tumbuhan yang berbeda itulah nanti yang akan membentuk organ tumbuhan. Ya, jadi kita lihat organ tumbuhan itu apa saja. Coba apa saja, Miss CH? Ada akar, Yang pertama ada akar. Kemudian ada batang, ada batang, ada daun, juga daun, ada juga bunga, bunga, ada juga buah, buah, ada biji. nanti ada biji. Nah, itu tadi adalah organ-organ tumbuhan. Jadi, video ini akan membahas seputar organ tumbuhan. Oke. Supaya lebih paham, silakan kalian lihat pembahasannya dalam video berikut ini. Organ merupakan kumpulan dari beberapa jaringan yang memiliki tujuan atau peranan tertentu dalam tubuh. Organ pada tumbuhan dapat dibedakan menjadi organ vegetatif dan organ generatif. Organ vegetatif yaitu akar, batang, dan daun. Sedangkan organ generatif yaitu bunga, buah, dan biji. Baiklah, organ tumbuhan yang pertama kita bahas yaitu akar. Nah, coba kamu perhatikan gambar penampang membujur akar tumbuhan berikut. Akar tersusun atas beberapa jaringan, yaitu epidermis, korteks, endodermis, dan stele atau silinder pusat. Epidermis merupakan lapisan terluar akar dan tersusun atas selapis sel dengan susunan yang rapat, berdinding tipis, dan beberapa selnya berdiferensiasi membentuk rambut akar. Korteks yaitu lapisan tengah yang tersusun atas sel-sel parenkim yang berdinding tipis dan tersusun longgar. Korteks berfungsi sebagai penyimpan cadangan makanan. Endodermis yaitu selapis korteks paling dalam dan tersusun rapat tanpa rongga sel. Endodermis berfungsi sebagai pengatur jalannya air dan mineral dari korteks menuju silinder pusat. Jaringan yang terakhir yaitu jaringan stele atau silinder pusat yang terdiri atas perisikkel dan jaringan pengangkut. Jaringan pengangkut tentu kalian tahu yaitu xilem dan floem. Nah, berbicara tentang akar, kamu tahu tidak apa fungsi akar? Yuk kita lihat apa saja fungsi akar. Fungsi akar yang pertama yaitu 1. Sebagai penyokong tegaknya tumbuhan. 2. Sebagai tempat penyimpanan cadangan makanan. 3. Berperan dalam proses penyerapan air, mineral, dan unsur hara di dalam tanah. Yang terakhir, sebagai alat reproduksi secara vegetatif. Baiklah, sekarang kita bahas organ tumbuhan yang kedua yaitu batang. Batang berfungsi sebagai penghubung antara akar dan daun, sebagai tempat penyimpan air dan cadangan makanan, serta untuk menegakkan tumbuhan. Struktur batang terdiri atas epidermis,
korteks, dan stele. Batang tersusun atas dua jenis jaringan, yaitu jaringan primer dan jaringan sekunder. Jaringan primer pada batang dikotil terdiri atas epidermis, korteks, endodermis, dan stele. Sedangkan jaringan primer pada batang monokotil terdiri atas epidermis, korteks, stele, dan empulur. Nah, jaringan batang yang kedua yaitu jaringan sekunder. Nah, jaringan ini hanya dimiliki oleh batang tumbuhan dikotil, terdiri atas floem sekunder, xilem sekunder, dan candium gabus. Baiklah, sekarang kita masuk ke organ tumbuhan yang ketiga, yaitu daun. Daun tersusun atas 3 jaringan, yaitu epidermis, mesofil atau parenkim daun, dan jaringan fasikular. Epidermis berfungsi sebagai pelindung jaringan di dalamnya. Umumnya dilapisi oleh kutikula dan pada bagian bawah terdapat stomata atau mulut daun untuk pertukaran gas. Jaringan kedua yaitu mesofil atau parenkim daun, yaitu lapisan yang berkembang menjadi jaringan palisade atau tempat terjadinya fotosintesis karena banyak terdapat kloroplas, dan jaringan spons atau jaringan bunga karang. Dan jaringan yang ketiga yaitu jaringan fasikular yang terdiri atas xilem dan floem. Sekarang kita lihat apa saja fungsi daun pada tumbuhan. Fungsi daun yang pertama yaitu 1. Tempat berlangsungnya proses fotosintesis dan transpirasi atau penguapan air pada siang hari. 2. Penyimpan cadangan makanan. 3. Stomata atau mulut pada daun sebagai organ respirasi atau pernafasan. Dan fungsi yang keempat adalah alat perkembangbiakan vegetatif seperti pada tanaman cocor bebek. Sekarang kita lihat organ yang terakhir yaitu bunga. Bunga merupakan organ pada tumbuhan yang tersusun atas mahkota bunga, kelopak, putik, dan benang sari. Berdasarkan kelengkapan bagiannya, bunga digolongkan menjadi 4, yaitu bunga sempurna, bunga tidak sempurna, bunga jantan, dan bunga betina. Disebut bunga sempurna bila memiliki alat kelamin jantan atau benang sari dan alat kelamin betina atau putik. Jika dalam satu bunga hanya terdapat salah satu alat kelamin saja, maka bunga tersebut disebut bunga tidak sempurna. Kalau bunga jantan berarti bunga tersebut hanya memiliki benang sari. Sedangkan bunga betina berarti hanya memiliki putik. Baiklah, itu dia tadi penjelasan seputar organ-organ yang terdapat pada tumbuhan. Jadi, seluruh organ-organ itu semuanya memiliki peranan yang penting buat tumbuhan. Kenapa? Karena semua organ tersebut mempunyai fungsi yang berkesinambungan buat kelangsungan hidup satu tumbuhan. Ya, jadi materi kita sampai di sini dulu. Kita akan ketemu lagi di materi-materi berikutnya. Oh ya, jangan lupa ya, klik. Oke? Terima kasih dan tetap semangat.